Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini Miss Eka akan masuk ke tema 2, yaitu persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan. Dan materi IPA yang akan kita bahas adalah ciri-ciri khusus tumbuhan. Nah, kalian simak materi baru kita kali ini ya. Sebelum mempelajari tentang ciri-ciri khusus tumbuhan, Miss Eka akan menjelaskan tentang ciri-ciri umum makhluk hidup dan ciri-ciri khusus makhluk hidup. Jadi, ciri-ciri umum makhluk hidup adalah ciri-ciri yang umum dimiliki oleh semua makhluk hidup. Ciri-cirinya apa saja? Ciri-cirinya itu tumbuh, yaitu bertambah tinggi, bertambah berat, kemudian berkembang biak. Berarti dia memiliki anak atau keturunan. Kemudian memperoleh makanan. Jadi semua makhluk hidup pasti membutuhkan makan. Baik itu tumbuhan, hewan, serta manusia. Kalau nggak makan dia akan mati. Kemudian harus dapat beradaptasi. Kalau dia tidak bisa beradaptasi nanti dia juga mati. Kemudian menanggapi rangsangan. Jadi seperti putri malu kalau disentuh daunnya dia akan menguncup. Berarti dia peka terhadap rangsangan. Atau dia mudah menanggapi rangsangan yang ada di sekitarnya. Berupa sentuhan, cahaya matahari, dan sebagainya. Kemudian mengeluarkan zat sisa. Jadi mengeluarkan zat sisa itu seperti manusia. Manusia menghirup udara yaitu berupa oksigen yang kita manfaatkan untuk bernafas. Nah, kita mengeluarkan zat sisanya berupa karbon dioksida. Nah, itu salah satu contoh pengeluaran zat sisa. Kemudian ciri-ciri khusus makhluk hidup. Ciri-ciri khusus makhluk hidup itu adalah ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh makhluk hidup tertentu untuk tujuan tertentu juga. Nah, tujuan tertentu apa? Tujuan tertentu itu umumnya adalah adaptasi. Jadi dia harus beradaptasi sehingga dia menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan di dalam tubuhnya. Nah, perubahan-perubahan itu bisa terjadi karena adanya perubahan atau adanya perbedaan habitat. Atau kalau dia hidup di air akan berbeda ciri-ciri khususnya dengan yang hidup di tempat kering atau di tempat yang lembab. Pasti akan berbeda ciri-cirinya. Kemudian berdasarkan jenis makanannya, burung memiliki paruh yang berbeda-beda bentuknya. Itu juga disebabkan karena jenis makanannya. Ada yang biji, ada yang daging, ada yang serangga. Kemudian berdasarkan pemangsanya. Jadi ada beberapa hewan supaya dia tidak dimangsa, maka dia mempunyai suatu kebiasaan untuk memanipulasi atau bahkan dia mengelabui mangsanya dengan cara mengubah warnanya atau dia bisa saja memutuskan ekornya. Nah, itu salah satu ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nanti kita akan bahas lagi banyak sekali hal ya. Oke. Nah, sekarang Miss Eka akan jelaskan tentang ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Berdasarkan cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau habitatnya, itu dibedakan menjadi 5. Ada lingkungan atau habitat kering atau yang disebut dengan xerophyte, kemudian lingkungan atau habitat kadar garamnya tinggi atau halofyte, kemudian lingkungan atau habitat air yaitu hydrophyte, dan yang keempat adalah lingkungan atau habitat lembab atau hygrofyte, pakai G ya. Kemudian lingkungan yang miskin akan nitrogen. Nanti setiap makhluk hidup atau tumbuhan yang ada di berbeda habitat ini dia mempunyai ciri-ciri khusus untuk dapat dia bertahan hidup di habitatnya ini. Nanti kalian simak ya. Bentuk yang pertama Miss Eka bahas adalah lingkungan atau habitat kering, yaitu xerophyte. Nah, ciri-ciri tumbuhan yang hidup di lingkungan xerophyte biasanya dia memiliki daun yang kecil atau daunnya dirubah menjadi duri untuk mengurangi penguapan karena dia hidup di daerah kering otomatis kadar airnya itu kan kesedikit. Dia harus sangat amat menghemat air. Sedangkan dalam tubuhnya dia melakukan proses penguapan. Penguapan itu berarti dia mengeluarkan air dari dalam tubuhnya berupa uap.
Uap itu berupa gas. Kalau kalian bernafas, habis itu kalian ada di depan kaca, maka nanti ada embun-embun ya. Berarti kita juga mengeluarkan uap. Nah, uap ini itu berupa titik-titik air ya. Nah, begitu juga tumbuhan. Tumbuhan itu kalau kalian plastikin, maka nanti dia akan di plastik itu ada kelihatan embunnya. Itu tandanya tumbuhan itu dia mengalami penguapan ya. Nah, karena dia ditinggal si kaktus atau tumbuhan yang kering, tumbuhan yang tinggalnya di tempat yang kering ini, dia harus berhemat-hemat air. Jadi dia harus mengurangi penguapan dengan cara menghilangkan daunnya atau merubah daunnya menjadi duri atau bahkan memperkecil ukuran daunnya menjadi lebih kecil gitu ya. Kemudian batangnya ini dilapisi oleh lilin atau lignin nama lainnya untuk mengurangi penguapan. Nah, jadi permukaan batangnya itu semua ada lilinnya. Kalau kalian gores kaktus pakai jari kalian, maka di sana nanti ada bagian berwarna putih seperti lilin. Itu juga fungsinya juga sama, mengurangi penguapan. Kemudian yang ketiga, akarnya dia memiliki akar serabut yang panjang sekali. Untuk apa? Karena dia bertugas untuk mencari sumber air. Kemudian batangnya memiliki jaringan gabus atau spons untuk menyimpan cadangan makanan atau bukan deh, untuk menyimpan cadangan air maksud Miss Eka ya. Jadi kalau kalian tebang atau kalian potong itu si kaktus, maka ada di bagian tengahnya itu ada seperti macam spons. Tidak terlalu besar sponsnya, kecil memanjang dari ujung ke ujung gitu ya. Nah, spons ini prinsip kerjanya sama seperti spons yang mama kalian gunakan untuk mencuci piring. Ketika didekatkan dengan air, maka air itu akan diserap sama si sponsnya. Nah, spons pada kaktus juga seperti itu. Tujuannya supaya dia menyerap banyak air untuk menyimpan banyak air. Nah, itu tadi adalah ciri-ciri dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup di tempat yang kering. Nah, tumbuhan-tumbuhan apa saja contohnya? Ada kaktus, ada cocor bebek, ada lidah buaya, ada juga kurma, itu juga ya, walaupun dia berbeda jenis sama kaktus, tapi dia juga sama, dia hidup di tempat gurun ya. Yang kedua adalah lingkungan atau habitat kadar garam tinggi atau yang disebut dengan halofit. Jadi, tumbuhan-tumbuhan yang hidup di tempat atau di habitat yang memiliki kadar garam yang tinggi biasanya itu contohnya adalah si bakau. Jadi, kalian tahu nggak sih habitat apa saja yang mengandung kadar garam yang tinggi? Nah, kalau kalian jalan-jalan ke mangrove ya, yang ada di bypass, kalau kalian mau ke ke Kute lewat bypass itu dari Denpasar ya, itu biasanya kalian melewati namanya Mangrove Information Center. Nah, di mangrove itu sebenarnya adalah tempat pertemuan atau muara dari sungai dengan air laut. Jadi airnya itu payau. Air payau itu karena dia air tawar bercampur dengan air laut, maka dia adalah asin. Jadi walaupun kadarnya keasinannya lebih lebih kurang daripada si air laut yang beneran ya, tetapi karena dia tercampur oleh air tawar dari sungai. Nah, biasanya daerah ini sering dilalui oleh ombak. Kalau dia lagi pasang, maka dia akan menggenang. Kalau dia lagi surut, ya dia nggak ada air ya. Nah, biasanya selain dari mangrove itu atau di tepi-tepi sungai, bisa juga ada di rawa-rawa, di muara sungai, atau di tepi laut atau pantai. Nah, keadaan tanahnya ini dia berlumpur. Jadi biasanya kadar oksigen di dalam tanahnya itu sedikit. Nah, akar-akar tumbuhan itu dia harus beradaptasi karena seharusnya kan dia bisa ngambil oksigen di dalam tanah. Tetapi karena
komposisi si lumpur ini terlalu rapat sehingga tidak bisa ada udara yang menembus ke dalam si lumpur ini. Kalaupun bisa itu dia sedikit, ya. Jadi bagaimana caranya supaya tumbuhan-tumbuhan ini tetap bisa bernafas dan dapat menggunakan akarnya? Maka dia mengeluarkan akarnya, dia munculkan ke permukaan, jadilah akar nafas. Kalau kalian pergi ke mangrove, ada itu akar-akar yang menonjol-menonjol keluar, itu adalah akar nafas namanya ya. Nah, kemudian selain akar nafas, ada beberapa jenis tumbuhan bakau yang dia juga memiliki akar tunjang. Nah, kayak cakar-cakar, kayak cakram-cakram tuh ya. Nah, tujuannya apa sih? Nah, kalau akar nafas tadi untuk bernafas, kalau akar tunjang ini supaya dia tidak hanyut dibawa oleh air laut atau ombak. Ya, karena dia berada di daerah pasang surut. Oke ya. Nah, contoh tumbuhannya apa? Ya, contoh tumbuhannya yang seperti saya sebutkan tadi. Biasanya adalah bakau, kemudian atau mangrove ya. Ada juga tumbuhan-tumbuhan pandan ya. Ada tumbuhan-tumbuhan pandan biasanya tumbuh di tepian pantai itu ya. Nah, sekarang lingkungan atau habitat air, nama lainnya adalah hidrofit. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang hidup di air, misalnya Kak bahas di sini ada 2, tapi kalian bisa mengeksplor lebih banyak lagi kalau kalian bisa menemukan tumbuhan-tumbuhan yang lain. Ya, yang pertama adalah tumbuhan-tumbuhan air, itu yang bisa Kak bahas adalah teratai. Teratai dia memiliki ciri-ciri khusus yaitu daunnya lebar dan tipis. Nah, untuk apa sih dia mempunyai daun yang lebar dan tipis? Nah, ciri-ciri atau tujuannya ini kebalikan dengan si kaktus tadi. Jadi, kalau di kaktus tadi adalah mengurangi penguapan, kalau di teratai adalah mempercepat penguapan karena dia hidup di air, jadi berlimpah air. Supaya dia tidak busuk, maka dia harus mempercepat penguapan. Kemudian, daunnya berlapis lilin atau lignin agar tidak cepat busuk. Kenapa sih dia berlapis lilin? Dia tadi benar supaya dia tidak busuk. Gimana caranya membuktikan kalau di sana memang ada lilinnya? Nah, ini kalau kalian tetesin air di daunnya itu, maka airnya itu tidak meresap ke dalam daun ya, tetapi dia hanya berlari-larian di atas daun aja. Makanya ada istilah kalau harusnya bagikan air di daun talas. Jadi artinya orang yang tidak punya pendirian karena dia lari kemana-mana, dia nggak bisa menetap. Nah, begitu pula dengan daunnya si teratai ini. Airnya kalau kita taruh di daun teratai, dia itu bisa lari-lari kemana-mana gitu, nggak bisa menetap karena tidak diserap oleh daunnya. Kemudian ada enceng gondok. Nah, tumbuhan enceng gondok ini dia memiliki pangkal batang dari daunnya, dari tangkai daunnya itu dia menggelembung. Kalian bisa lihat di gambar ya, menggelembung. Nah, prinsip kerjanya ini sama seperti pelampung kalau lagi kalian berenang. Nah, kalau di antara kalian yang belum bisa berenang tetapi kalian ingin berenang, biasanya kalian pakai pelampung kan, supaya kalian tetap mengambang di permukaan air. Nah, sama dengan si enceng gondok ini juga. Seperti itu dia. Supaya dia tetap mengapung di permukaan air, maka dia juga butuh pelampung. Yaitu pangkal batang tangkai daunnya. Ya. Kemudian dia mempunyai akar yang sangat lebat di bawahnya ya. Nah, fungsinya untuk apa? Supaya dia itu tidak terbalik ketika ada arus air gitu. Jadi supaya dia tetap berdiri tegak gitu ya. Jadi nggak akarnya yang di atas, daunnya di dalam air. Biar nggak kebalik. Kalau kebalik dia akan mati karena tidak bisa melakukan fotosintesis karena daunnya di dalam air gitu ya. Berikutnya, lingkungan atau habitat lembab atau hygrofit pakai G ya. Tumbuhan-tumbuhan yang hidup di tempat lembab atau hygrofit ini contohnya adalah tumbuhan begonia dan tumbuhan paku.
Sudah Miss Eka tampilkan ya. Nah, karena dia hidupnya di tempat yang lembab, otomatis kadar airnya itu tinggi ya, tetapi penguapannya itu sedikit. Nah, daerah mana sih seperti itu? Nah, biasanya kita akan menemukan tersebut ada di pegunungan atau dataran tinggi. Contohnya di Bedugul. Kalau kalian ke Bedugul, kan daerahnya dingin tuh. Banyak. Sebenarnya dingin, tetapi penguapannya sedikit, kecil. Kadar airnya banyak di sana ya. Nah, untuk mengatasi kelebihan air ini, tumbuhannya ini dilengkapi struktur di dalam daunnya, yaitu namanya jaringan hidatoda atau nama lainnya stomata air. Nah, fungsinya untuk apa? Ya, fungsinya adalah mengeluarkan air-air yang berlebihan di dalam tubuhnya, supaya dia tidak gampang mati atau busuk karena kelebihan air. Itu ya ciri-ciri khususnya. Yang terakhir adalah lingkungan atau habitat miskin nitrogen. Jadi, habitat yang bagaimana sih yang miskin nitrogen? Biasanya ini ada di hutan-hutan Kalimantan ya. Jadi tanahnya bergambut. Jadi kadar nitrogennya rendah. Nah, seberapa pentingnya sih nitrogen ini? Nitrogen ini adalah zat kimia yang dapat membantu pertumbuhan si tanaman. Ya, biasanya nitrogen ini bisa kita berikan berupa pupuk ya. Berupa pupuk, ada pupuk NPK. Nah, N-nya itu adalah nitrogen ya. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang tidak bisa mendapatkan nitrogen dengan di dalam tanah, karena di dalam tanah tidak ada, di habitatnya tidak ada, dia menangkap serangga untuk dapat memenuhi kebutuhan nitrogennya ini. Nah, dia memakan serangga itu bukan karena dia memang suka serangganya, enggak, tetapi tujuannya adalah nitrogen yang ada di dalam badannya serangga. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang memakan serangga ini disebut dengan tumbuhan insektivor. Insek itu kan serangga ya, makanya disebut tumbuhan pemakan serangga. Tumbuhan-tumbuhan apa saja? Nah, ada Venus flytrap. Venus flytrap ini dia mempunyai ciri-ciri di mana dia mempunyai suatu engsel gitu ya, kayak ada dua bagian di mana ada engselnya. Nanti ketika ada serangga datang, lalat atau serangga-serangga kecil yang lain ya, itu dia langsung menutup. Nah, trap itu kan penjebak ya, jadi penjebak serangga. Nanti lama-kelamaan si serangga itu mati. Mati. Nanti nitrogennya itu dicerna dengan ada zat kimia yang ada di dalam Venus flytrap itu berupa lendir-lendir. Nah, itu dah yang mengambil nitrogen. Kemudian ada kantong semar. Kantong semar ini adalah daun, tetapi di ujung daunnya itu ada kantongnya. Nah, di dalam kantongnya ini biasanya ada lendirnya. Dan dia juga mengeluarkan bau yang busuk supaya si serangga itu pada datang gitu. Karena dia mencium bau-bau yang busuk, dia datang, lalat tuh terjebak, dia masuk ke dalam kantong, maka dia tidak akan bisa keluar lagi karena di sana ada sesuatu yang lengket gitu ya. Kemudian ada senju atau embun matahari. Embun matahari itu seperti apa ya? Namanya kan embun, jadi kayak tetesan-tetesan air, bening gitu. Tetapi air ini nggak seperti air biasa, tetapi air ini kalau mengenai serangga maka dia akan lengket karena sebenarnya ini adalah lem, oke ya, penjebak seperti lem gitu. Nanti seperti tangan-tangan di ujung-ujungnya tangannya itu ada lem-lemnya ini ya. Ketika nanti dia ada serangga maka dia akan bisa menggulungkan lengannya atau tangannya tadi sehingga si serangga ini tidak bisa keluar ya, tidak bisa membebaskan diri karena sudah kena lem itu ya. Itu cara-cara menjebak serangga. Kalau tadi adaptasi berdasarkan habitatnya, sekarang adalah adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak ya, untuk membantu perkembangbiakannya. Contohnya satu, bunga rafflesia. Dia mengeluarkan bau yang busuk supaya dicium oleh serangga-serangga sehingga serangga-serangga ini datang untuk membantu penyerbukan. Kalian masih ingat kan penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari di kepala
putik. Jadi Rafflesia ini putiknya perlu bantuan berupa serangga supaya dia jatuh di kepala putik ya. Kemudian ada tumbuhan seperti mawar, melati, anggrek. Dia biasanya mempunyai mahkota yang warnanya cerah-cerah. Warna merah, warna kuning, warna ungu ya. Warnanya itu mencolok. Kalau dilihat oleh hewan-hewan serangga, itu kelihatan jelas gitu ya. Sehingga dia datang untuk menghampiri. Apalagi dia bisa mencium ada aroma nektar. Nektar itu madu ya. Sehingga dia datang, kemudian dia tidak sengaja kakinya menginjak-injak si serbuk sari. Akhirnya dia jatuh di kepala putik. Nah, jadinya membantu penyerbukan si mawar, melati, dan anggrek. Kemudian yang ketiga, bunga dandelion. Bunga dandelion ini memiliki ciri yang unik karena di bijinya, biji itu kan hasil dari pembuahan atau fertilisasi ya. Nah, supaya dia bisa tersebar luas ya, diterbangkan oleh angin, maka dia punya bulu-bulu yang halus sehingga kalau dia terbawa oleh angin, dia bisa terbang kemana-mana ya, ringan karena dia ringan. Nanti ketika dia menemukan tempat atau jatuh di tempat yang ada air, maka dia bisa berkecambah, jadilah individu baru. Coba bayangkan kalau dia tidak mempunyai bulu-bulu atau dia berat, berarti susah dong dia berkembang biak, ya, susah dia untuk dibawa oleh angin, tuh ya. Selanjutnya, ciri-ciri khusus pada tumbuhan untuk beradaptasi atau melindungi diri dari pemangsanya. Contohnya, ada duri. Jadi beberapa tumbuhan, bagian tubuhnya dilengkapi oleh duri-duri yang tajam. Nah, duri-duri ini bermaksud supaya dia dapat melukai pemangsanya. Supaya dia tetap aman, melindungi diri, maka dia mengeluarkan senjata berupa duri. Nah, tumbuhan-tumbuhan apa saja yang memiliki duri? Ada mawar, ada bougainville, ada rotan, ada kaktus, ada salak, ada putri malu, dan durian. Mungkin kalian bisa menemukan contoh-contoh yang lain ya. Kemudian ada juga tumbuhan yang memiliki rambut-rambut halus. Nah, rambut-rambut halus ini sebenarnya tajam atau kadang juga bisa menyebabkan gatal pada tangan kita atau bagian tubuh kita. Nah, tumbuhan-tumbuhan yang memiliki rambut halus ini apa aja sih? Bambu ya. Kalau kalian perhatikan, pada bambu baik itu di batangnya maupun di daunnya ada bulu-bulu halus ya. Kalau kena tangan kita bisa gatal. Oke. Ada terong, ada tebu, ya. Ada juga jagung. Jagung ini daunnya juga ada ya. Kemudian daun yang tajam. Ada beberapa tumbuhan yang memiliki daun yang tajam. Contohnya daunnya nanas, ujungnya itu ada duri yang runcing ya, tajam. Lidah buaya juga beberapa ada yang di tepi-tepian daunnya ya. Itu ada bagian-bagian yang tajam. Begitu juga kaktus, ya, hampir mirip kayak duri kaktus. Walaupun beberapa kaktus durinya ada yang berbeda-beda ya bentuknya. Selanjutnya, tumbuhan yang beradaptasi supaya dia tidak dimangsa oleh pemangsanya dengan cara menghasilkan getah. Nah, getah ini dapat menyebabkan lengket atau bahkan juga dapat menyebabkan iritasi kalau kita kena ke kulit kita, kemudian kita kopek, maka dapat menyebabkan iritasi. Tergantung kadar kelengketan dari si getah ini. Nah, contohnya adalah sawo. Buah sawo itu yang masih muda, getahnya banyak sekali. Itu juga dapat menyebabkan iritasi ya apalagi kalau kita punya adaptasi terhadap sesuatu yang berlebihan ya, kayak iritasi gitu ya, jadi kayak alergi gitu ya. Kemudian pepaya, coba kalau kalian makan pepaya yang masih mentah, getahnya banyak sekali. Nah, itu juga sebagai salah satu bentuk perlindungan diri. Kemudian karet, tumbuhan karet yang bisa kita tampilkan ini. Nah, karet ini disadap, tapi ada tujuannya ya karet ini.
Getah karet ini disimpan biasanya untuk sebagai bahan baku kayak penghapus, ban, balon, karet ikat rambut kalian. Nah, itu. Kemudian ada mangga. Mangga waktu masih mentah juga getahnya banyak ya. Tumbuhan patah tulang, kemudian nangka. Nah, tumbuhan nangka ini dia juga punya getah sebagai perlindungan diri. Kemudian ada juga beberapa tumbuhan yang menghasilkan racun, contohnya kecubung dan jarak, buah jarak. Nah, kalau kita makan buahnya, baik itu kecubung atau jarak, itu dapat menyebabkan kematian. Jadi kita harus hati-hati ya. Tidak semua buah-buahan itu dapat kita makan. Jadi kita kalau melihat sesuatu tumbuhan, ya ada buahnya, yuk kita makan. Jangan, karena itu ada beberapa tumbuhan juga beracun, karena dia untuk melindungi diri dari pemangsanya. Nah, itu tadi adalah penjelasan pada subtema 1 bagian IPA. Nah, seperti biasa, Miss Eka akan memberikan tugas di setiap subtemanya. Nah, untuk tema 2 subtema 1 ini, Miss Eka akan berikan tugas sesuai apa yang Miss Eka sudah jelaskan tadi, ya. Nah, itu semua ada di buku juga. Kalian bisa memeriksa kembali bagian IPA apa aja, ya. Nah, kalian jawab pertanyaan ini, kemudian kalian ketik di WA, ya. Kalian ketik di WA, kirim ke Miss Eka. Kalau kalian menggunakan laptop, itu lebih bagus lagi. Kalian bisa mengerjakannya di Word. Kalian ketik, kemudian kalian copy paste di WA web. Jadi kalian nggak terlalu susah ya. Kemudian batas pengumpulannya adalah pukul 20 WITA. Bisa kita tunggu ya. Dan jangan lupa seperti biasa kalian kirim foto saat mengerjakan atau saat menyimak video. Oke. Demikianlah anak-anak video Miss Eka hari ini tentang pembahasan ciri-ciri khusus pada tumbuhan. Nah, semoga video Miss Eka ini bisa membantu kalian untuk memahami bahasan-bahasan atau pokok-pokok bahasan IPA yang ada di dalam buku. Semoga kalian tetap semangat dan rajin, baik itu membuka buku, mengerjakan tugas, dan melihat video-video Miss Eka. Miss Eka harap kalian jangan sampai bosan ya. Miss Eka yakin kalian itu anak-anak yang periang, anak-anak yang nurut, anak-anak yang rajin. Jadi Miss Eka harap kalian tetap semangat. Dengan kondisi seperti ini kita nggak boleh menyerah. Jadi kita harus semangat ya. Oke, Miss Eka tunggu tugas kalian. Dan sampai jumpa di video-video Miss Eka selanjutnya. Dah.